Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peta dan suku Indonesia, suku-suku di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan peta kepada penduduk Indonesia yang dengan tepat. Melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Melalui pengamatan gambar sila, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai huruf Pancasila dengan benar. Nah, Indonesia, anak-anak, negara kita ini adalah merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki 17.504 buah pulau. Indonesia karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka tentunya anak-anak terdapat beberapa beratus suku dan bahasa di Indonesia. Karena penduduk yang mendiami setiap pulau itu tentunya merupakan kelompok keturunan, yaitu menjadi suku-suku atau suku bangsa. Contohnya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Tengger, suku Bawean, suku Osing, itu di Jawa. Suku Madura, kemudian suku Minang, suku Batak, ya, suku Aceh atau suku Gayo dan sebagainya. Di Papua ada suku Asmat, ya, ada suku Lembasiem dan sebagainya. Di Sulawesi ada suku Toraja, ada suku Makassar dan sebagainya. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar. Di Bali suku Bali, ya, suku Sasak di mana di NTB dan sebagainya. Ini suku yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki juga kekayaan alam yang melimpah. Di antaranya, ya, ada punya perkebunan kelapa sawit, perkebunan cengkeh, perkebunan karet, perkebunan itu alam apa itu? Pertanian, bidang perkebunan. Kemudian kalau pertambangan mana banyak, punya tambang batu bara, tambang emas. Ada di Papua itu malah besar sekali tambang Freeport itu. Kemudian pertambangan minyak, Pertamina itu yang mengolah pertambangan. Itu kekayaan Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena memiliki budaya yang bermacam-macam dan berbeda-beda dan memiliki kekayaan alam yang luas. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Ya. Contoh ya suku-suku yang ada di Indonesia. Coba jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut terdapat di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Tersebar, berarti mendiami sekitar 13.000 pulau. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat,
budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Di masing-masing pulau tentunya ada suku. Suku mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang disebut adat. Ya, suku memiliki budaya. Budaya itu hasil karya budi manusia. Seperti bahasa, seperti pakaian, adat, seperti karya atau hasil budidaya manusia atau suku. Kemudian ras itu keturunan, agama tentunya berbeda-beda, dan golongan. Nah, anak-anak itu suku-suku dan pulau yang paling padat penduduknya. Nah, ini menurut peta ya khusus itu yang paling padat di Indonesia penduduknya adalah Pulau Jawa. Nah, Jawa Barat menempati urutan yang paling besar penduduknya, yaitu 40 juta jiwa. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu sekitar 13-39 juta jiwa. Ini penduduk ya yang paling padat yang paling jarang itu di Papua. Penduduk yang paling jarang itu menempati Papua, itu paling jarang sebab daerahnya bergunung-gunung sehingga jarang penduduknya. Kemudian Kalimantan Tengah itu juga jarang penduduk. Kemudian peta persebaran suku. Nah, wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Ini berpengaruh pada agama tentunya. Hampir setiap daerah ada keberagaman agama. Di Jawa saja itu ada Kristen, Hindu, Islam, Buddha. Kemudian Katolik, Konghucu di Jawa. Di Bali juga ada umat Islam di sana, Kristen juga ada sama. Setiap pulau itu ada keberagaman agama. Nah, adanya keberagaman agama, keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Cinta Pancasila. Jadi keberbedaan itu tidak boleh menjadikan kita pecah, tetapi keberagaman atau perbedaan itu menjadikan kita bersatu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, demikian materi pada pagi ini. Mari kita menjawab pertanyaan di bawah ini. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.